Assalamualaikum, kembali lagi di dunia kacamata. Nah, kali ini kita akan berbagi sedikit informasi mengenai refraksionis ya. Ini kebetulan di samping saya ada senior saya nih yang sudah berpengalaman dalam refraksionis. Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Oke, ini adalah senior saya yang kebetulan dia sudah berpengalaman dalam dunia refraksionis ya. Nah, sebelum ini mungkin kalian belum tahu yaitu apa refraksionis. Nah, mungkin bisa langsung kita tanyakan ke senior kita. Gimana senior? Gimana? Apa itu refraksionis aslinya senior? Sebenarnya saya mau opening dulu. Oke, boleh senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Teddy Tuti Surofi Purnomo. Kebetulan saya juga menempuh perkuliahan di refraksionis optisi. Oh, gitu ya. Salah satunya di Akademi Refraksi Optisi di Jakarta. Oke, sekarang kita bicara refraksionis ya. Refraksionis itu adalah orang yang ahli di bidang optika atau yang bisa disebut refraksionis optisi. Nah, kalau di bidang optik itu tidak ada refraksionis optisinya, tidak boleh buka optik. Karena adalah salah satu syaratnya itu harus ada refraksionis optisinya yang bertanggung jawab di optik tersebut sebagai pemeriksa mata. Sebenarnya gini Pak, arti dari kata refraksionis itu apa sih Pak? Refraksionis itu sebenarnya katanya itu untuk orang yang ahli di bidang pemeriksaan mata, di bidang kacamata. Nah, orang yang berhak melakukan pemeriksaan pasien di optik itu adalah si refraksionis optisi tersebut. Jadi intinya di optik itu tidak boleh sembarangan. Berarti maksudnya harus ada izinnya Pak? Ya, betul. Salah satu untuk membuka optik itu harus ada SIPO dan SIPRO. Nah, SIPO dan SIPRO itu bisa ditempuh ketika kita sudah lulus D3 refraksionis optisi selama 3 tahun. Kemudian setelah keluar STR-nya, nah baru kita urus di dinas perizinan setempat dan juga di dinas kesehatan. Seperti itu. Oh ya, jadi sebenarnya gini ya Pak senior. Jadi refraksionis ini bisa dikatakan orang yang ahli dalam bidang optik gitu ya. Ya, betul. Itu ya teman-teman buat kalian yang belum tahu refraksionis. Jadi refraksionis itu sebutan buat orang yang berpengalaman di bidang optik. Bukan, tapi gelar. Oh, gelar. Ya itu gelar. Semisal kalau di apotek itu kan ada apoteker. Oh, iya. Nah, kalau di optik itu ada refraksionis optisi yang biasa disebut RO. Nah, itu perkuliahannya ditempuh dengan waktu 3 tahun dan titelnya D3. Jadi saat ini AMD RO. Nah, selain refraksionis, di sini saya mungkin jadi perwakilan kalian ya. Banyak kalian yang sudah datang ke optik, terus kalian keluhkan mata kalian ya guys. Nah, saya akan tanyakan nih, senior bisa nggak jelasin ada beberapa sih jenis penyakit buat mata, apalagi kita yang sering gunakan kacamata nih senior. Nah, untuk kelainan optik, kelainan mata itu ada 4: miopia, hipermetropia, astigmat, dan presbiopia. Nah, kalau miopia itu bisa disebut dengan rabun jauh atau sinar datang sejajar jatuh di depan retina tanpa berakomodasi. Itu miopia. Nah, berarti kalau hipermetropia itu kebalikannya. Berarti kalau miopia itu minus, kalau hipermetropia itu plus. Nah, kemudian untuk astigmat itu adalah mata silinder. Nah, untuk presbiopia itu adalah mata tua. Biasanya dialami oleh orang yang usia di atas 40 tahun. Nah, 40 tahun itu nanti untuk mengeluhkan melihat jarak dekat, untuk membaca itu membutuhkan adisi atau ukuran plus. Seperti itu. Untuk presbiopia ini senior itu kan di atas umur 40 tahun ya. Kalau di bawah 40 tahun ada nggak? Belum. Kalau 40 tahun itu jatuhnya di hipermetropia nanti. Rabun dekat. Nah, ya. Menurut senior nih, selama jadi refraksionis nih ya, pernah nggak ketemu sama kasus yang mengalami rabun dekat nih tapi berumur di bawah 40 tahun? Nah, itu biasanya orang yang hampir ke low vision. Jadi di low vision itu artinya gini,
orang yang kebanyakan di depan gadget, di depan komputer, HP, televisi yang terkena paparan sinar biru berlebih, itu jatuhnya nanti di low vision. Nah, setelah di low vision itu koreksinya biasanya jarak jauhnya itu hipermetropia atau mata plus atau mata lelah. Bisa juga kita sebut biasanya lazy eyes, seperti itu. Kemudian selain kelainan refraksi, kita juga harus tahu tentang penyakit mata. Contoh seperti glaukoma, kemudian ada diabetes itu juga pengaruh, kemudian katarak, kemudian pterygium. Nah, yang sering dialami oleh pasien itu adalah pterygium, di mana di kornea kita itu di konjungtivanya juga ada kayak selaput mata, maksudnya selaput lemah kayak gitu. Nah, ini mungkin terakhir ya, senior, pertanyaan yang mungkin ya juga jadi saya jadi perwakilan buat yang nonton ya. Nah, ini kan kita sudah tahu nih refraksionis itu apa, terus penyakit mata itu ada beberapa jenis, itu sudah jelaskan. Nah, kebetulan ini kan kita ada di lingkup kacamata nih. Bisa nggak itu memaksimalkan kita bisa sembuh atau mengurangi keluhan tersebut? Nah, kebetulan di sini juga ada produk yang bagus ya. Kita di Optik Purnama itu juga menyediakan lensa khusus untuk mengatasi kelelahan mata. Kita ada produk namanya OneDrive seperti itu. Jadi OneDrive itu fungsinya kita jika di depan komputer atau gadget itu aman karena sudah ada anti Blu-ray-nya. Kemudian kalau terkena panas matahari, lensanya akan berubah menjadi gelap atau lensa fotokromik. Kemudian saat kita mengendarai mobil atau kendaraan malam hari ketika terkena lampu dari depan itu tidak terasa silau. Jadi istilahnya lensa itu adalah 3-in-1. Sudah ada anti Blu-ray-nya, sudah ada fotokromiknya, kemudian sudah bisa membantu saat berkendara dalam malam hari. Komplit ya, Komplit senior, produk ini. Jadi produk ini menurut saya gini ya senior, selain jadi obat kayaknya jadi ini ya, apa namanya itu, pencegahan awal ya. Nah, sebenarnya bukan, kacamata itu bukan obat. Oh gitu. Jadi kacamata itu adalah alat bantu. Beda ya dengan obat sama alat bantu. Jadi kacamata itu bukan untuk mengobati. Kalau mengobati tentu kita harus datang ke dokter spesialis mata. Kalau ketika datang ke optik itu diperiksa kelainan refraksinya, nah kita bikinkan kacamata sebagai alat bantunya. Oke, ya itulah tadi ya teman-teman penjelasan kita mulai dari refraksionis itu apa. Terus kita sudah wakilkan nih pertanyaan mungkin yang buat kalian ya bertanya-tanya ya, penyakit mata itu apa aja, terus obatnya itu apa ya, pengatasannya itu apa maksudnya. Nah di sini juga kita sebagai bicaranya juga telah mempertanyakannya, terus dijawab oleh senior saya. Itu untuk pencegahannya juga ada produknya tersendiri ya guys. Nah cukup segini aja nih mungkin informasi dari kami nih Dunia Kacamata. Mungkin di kesempatan selanjutnya kita akan tanyakan lagi beberapa informasi buat kalian ya guys. Tapi sebelumnya kalian boleh tulis di komentar kalian mau tanya apa, biar saya akan bikinkan videonya dan penjelasannya. Langsung kontak langsung ke Optik Purnama juga nah, bisa. Itu kita lagi kasih nih kontaknya di 0821 ya. 08 sorry saya ulangi 0812 Ya. 54 56 4928. Nanti juga bisa dituliskan di deskripsi ya, biar enak kontaknya. Kalau ingin pesan lensa seperti OneDrive juga bisa, mau periksa mata juga bisa. Oke itu guys, langsung di spill buat kalian yang ingin menghubungi secara langsung ataupun bertanya secara langsung tentang refraksionis ataupun gangguan mata kalian ya guys, kalian bisa konsultasikan buat produk apa yang kalian mau pakai. Oke, senior, terima kasih nih buat kesempatan waktunya ini. Mohon maaf jika pertanyaan saya cukup merepotkan ya senior. Ya, semoga bisa menambah pengalaman saya juga ini dalam refraksionis dan menambah informasi buat teman-teman yang nonton. Oke, buat teman-teman videonya saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus Dunia Kacamata ya. Oke.